Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi ya. Kita akan mulai belajar menghitung. Ya, kita mulai masuk ke perhitungan bagaimana kita menghitung asam kuat dan basa kuat dulu ya. Jadi kalau berdasarkan pengaruh asam dan basa terhadap kesetimbangan air, di sini seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, akan ada asam kuat dan asam lemah, lalu ada juga basa kuat dan basa lemah. Tergantung seberapa banyak ion H+ dan ion OH- yang terbentuk ketika di dalam air. Mana yang lebih dominan? Tuh, semakin banyak ion H+ atau OH-nya, maka akan semakin kuat asam atau basanya. Tapi semakin sedikit berarti dia semakin lemah kadar asam dan basanya. Nah, ini masih ingat ya, tadi sudah saya sampaikan dipengaruhi oleh nilai derajat ionisasi. Jadi kalau yang nilai derajat ionisasinya 1 atau mendekati 1, itu pasti akan kuat, tapi kalau kurang dari 1 ya, kurang dari setengah, biasanya itu akan lemah. Oke, kita mulai dari asam kuat dulu ya. Asam kuat adalah asam yang menghasilkan banyak ion H+ atau derajat ionisasinya besar. Nah, tadi ya sudah saya bahas nih derajat ionisasi. Contohnya ini ada beberapa contoh asam kuat ya, ada HCl, ada H2SO4, HNO3, dan HClO4. Sebenarnya masih ada HBr, HI, itu hitungannya masih asam kuat, tapi ini 4 asam yang paling kuat. Tuh. Ada asam klorida, asam sulfat, asam nitrat, dan asam klorat. Nah, ini untuk reaksi ionisasinya HX ya. Ini kalian bisa lihat di sini dilambangkan dengan panah satu arah ya, berarti semua terionisasi menjadi H+ dan X-. X-nya ini apa? X-nya ini adalah anionnya. Anion sisa asam biasanya disebutnya. Ya kayak ini, misalnya HCl berarti kan H+ ditambah Cl-, berarti Cl-nya ini adalah anion sisa asam. Lalu ada 2H+ ya sama SO4 2-, berarti SO4 2- ini adalah anion sisa asam. Di sini juga ada NO3- ya bersama dengan H+, ininya ion sisa asam ya, anion sisa asam. Di sini juga ada ClO4-. Di sini ada H+. Nah, ini juga anion sisa asam ya. Itu X-. Lalu pada larutan asam kuat, H+ hanya dianggap berasal dari asam dan ion H+ dari air dapat diabaikan. Itu. Nah, seperti yang tadi saya udah sampaikan ya. Jadi nilai H+-nya ini hanya ditentukan dari zat terlarutnya aja. Ya, yang dari air itu bisa diabaikan sehingga konsentrasi ion H+ dapat dihitung seperti ini. Konsentrasi H+ sama dengan N dikalikan A dengan satuannya mol per liter atau molar ya. Mol per liter ini bisa dijadikan M besar, molar ini sama. Ini konsentrasi itu maksudnya. Ya, dimana A sama dengan kemolaran asam dan N sama dengan jumlah valensi asam. Jadi kalau misalnya ada HCl 0,5 molar, berarti konsentrasi H+-nya sama dengan N dikali valensi asamnya. Nah, valensi asam dikalikan kemolaran ya, berarti valensi asamnya di sini kan H-nya cuma 1 dikalikan 0,5 molar. Berarti ini sama dengan 0,5 molar. Baru nanti kita bisa cari nilai pH-nya ya, sama dengan min log konsentrasi H+. Seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya untuk H2SO4 di sini ya, kita lihat H2SO4 nih berarti kan ada 2H+ ditambah SO4 2-, berarti untuk konsentrasi H+-nya sama dengan N dikali A, tetap sama rumusnya, berarti ini 2 dikalikan misalnya H2SO4-nya 0,02 molar ya, 2 kali 0,02, aduh nggak cukup nih. Nih 0,02 di sini. Berarti ini sama dengan 0,04 molar untuk konsentrasi H+-nya. Baru dihitung pH sama dengan min log konsentrasi H+. Seperti itu. Yang penting kalian jangan salah dulu ya. Ini untuk asam kuat dan basa kuat sebenarnya gampang. Rumusnya tinggal jumlah valensinya asam atau basa dikalikan kemolaran atau konsentrasinya. Ya, ini kemolaran, jangan lupa kemolaran adalah konsentrasi ya. Satuannya M besar atau mol per liter, sama aja. Oke, itu untuk asam kuat. Sedangkan untuk basa kuat ya, ini basa yang menghasilkan ion OH-
lebih banyak ya dengan derajat ionisasi besar. Ini ada contoh-contohnya untuk asam kuat dan basa kuat. Nah, asam kuat dan basa kuat ini berasal dari golongan 1A dan 2A kecuali Be. Berarti NaOH, KOH, LiOH, terus dan seterusnya ke bawah ya, BaOH, CaOH, MgOH. BaOH 2 kali, CaOH 2 kali, MgOH 2 kali ya. Di sini ini merupakan masih basa kuat. Nah, jadi basa kuat ini berasal dari basa yang berasal dari golongan 1A dan 2A kecuali Be. Be yang paling atas, Be, Mg, Ca ya semua. Oke. Untuk menghitung konsentrasi ion OH- ya, jadi kalau dalam basa itu yang kita cari adalah konsentrasi OH-. Ini N dikali B mol per liter ya. Sama nih, N-nya adalah valensi basa, B-nya di sini konsentrasi basa, sedangkan di sini mol per liter ini sama ya, konsentrasi atau molar. Ya, misal kita cari konsentrasi OH- dari NaOH 0,03 molar. Sini berarti konsentrasi OH- sama dengan N dikali B. N-nya berapa di sini? OH-nya cuma 1 ya, dikalikan 0,03. Ini sama dengan 0,03 molar. Tapi beda kalau MgOH 2 kali, misalnya di sini ada 0,001 molar. Berarti untuk konsentrasi OH-nya sama dengan N dikali B. Ya. Ini sama dengan N-nya berapa di sini? Ada 2 ya. Kalau OH karena dia ion poliatom harus dikurungin untuk menyatakan jumlahnya berapa. Ini ada 2 dikalikan 0,001. Itu anggap aja 0,001 ya, nggak cukup soalnya. Berarti ada 0,002 molar. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita mulai tentukan berapa pH-nya. Oke ya, ini kita anggap nomor A, ini B. Kita kerjakan yang A dulu ya. Yang A ini ada HCl 0,01 molar. Di sini berarti kita cari konsentrasi H+ dari HCl sama dengan N dikalikan A, N-nya di sini 1 kali A-nya 0,01 molar, ini berarti sama dengan 0,01 molar. Nah, tinggal kita cari pH sama dengan min log konsentrasi H+ ya, sama dengan min log dikali 0,01. Nah, ini untuk lebih gampang kalau pakai log ini kita ganti menjadi bentuk ordo. Nah, ini 1 kali 10 pangkat min 2. Ini angkanya 1, ya 10 pangkat min 2 dari mana? 2 angka di belakang koma. Ya, berarti nilai pH-nya sama dengan min log 10 pangkat min 2. Sorry, karena ini 1 berapa? Angka berapapun ya dikalikan, dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Berarti ini 0, nggak usah kita hiraukan. Di sini berarti min log 10 pangkat min 2 ya. 10 pangkat berapa? Jadi hasilnya 10 pangkat min 2 ya. Di sini adalah min 2 ya. Ini kan ada min. Ya, min 2 berarti ini sama dengan 2. Berarti pH-nya adalah 2. Seperti itu. Sebenarnya lebih gampang kalau ini kan min, di sini biasanya min ya, konsentrasinya di bawah 0. Di bawah 1. Jadi di sini biasanya ordenya adalah min. Lebih gampang langsung aja di sini kalian lihat, oh ini angkanya diambil. Ya, lalu kita lihat kalau untuk basanya ya. NaOH 0,1 molar. Ya, jangan lupa di sini yang kita cari adalah konsentrasi OH-, N dikali B ini sama dengan 1 dikali 0,1 sama dengan 0,1. Langsung aja kita ubah menjadi bentuk ordo, ini 10 pangkat min 1 ya. Nah, baru kita cari pOH-nya sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log 10 pangkat min 1. Di sini adalah 1. Tapi kita harus mencari pH. Maka pH sama dengan 14 min pOH sama dengan 14 min 1 sama dengan 13. Oke, ini untuk cara menentukan pH dari asam kuat dan basa kuat. Selanjutnya kita akan lebih banyak bahas di Meet ya. Nanti bisa kalian tanya, saya akan ajari pelan-pelan. Kalau ada yang susah tanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.